Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat dan masih tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematika kelas 6 SD SNI, yaitu tentang bab 3 bangun ruang. Khususnya pada pertemuan kali ini kita akan bahas bangun ruang kerucut. Ada beberapa langkah yang kita akan lakukan untuk mempelajari bangun ruang kerucut ini, yaitu pertama, ayo mengamati. Adapun pengamatan kita tentang bangun kerucut ini adalah topi yang biasa digunakan petani yang disebut dengan caping. Ini terbuat dari anyaman bambu atau anyaman daun pandan. Kalau kita lihat, kita amati pada bagian atas topi ini ada titik puncak, kemudian diselimuti dinding yang disebut dengan sisi tegak kalau dalam kerucut, kemudian pada bagian bawah bentuk lingkaran. Itulah pengamatan kita. Karena tentunya dari apa yang kita amati, kita akan kembali bertanya, apa yang dimaksud dengan kerucut? Kedua, bagaimana misalnya cara menggambar kerucut? Selanjutnya, apa saja yang termasuk bagian-bagian dari kerucut itu? Atau bagaimanakah cara membuat jaring-jaring kerucut? Dari beberapa pertanyaan, kita masuk pada penalaran. Kita mulai dengan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang dimaksud dengan kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi tegaknya berupa sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran. Dari bagian atas ini berupa sisi lengkung. Itulah yang dimaksud dengan kerucut. Kemudian cara menggambar kerucut. Pertama-tama kita buat garis pelukis. Jadi ini namanya garis pelukis kalau dalam kerucut atau apotema. Lalu kita buat lingkaran. Lalu kita buat alas berbentuk lingkaran, kita gambar dalam bentuk elips. Baru bagian dalam kita buat garis putus-putus. Kemudian kita tarik garis tinggi, putus-putus. Ini tegak lurus dengan sisi alas. Lalu kita buat garis diameter. Ini juga putus-putus. Hingga jadilah sebuah gambar kerucut. Sekarang kita masuk pada bagian-bagian dari kerucut. Bagian-bagian kerucut pertama adalah titik puncak. Ini titik puncak. Jadi ini bukan sudut, tapi ini namanya dengan titik puncak. Kemudian sisi. Sisi kerucut ada dua, yaitu sisi tegak yang ini atau sisi selimut. Dan yang kedua ini adalah sisi alas. Jadi selimut memiliki dua sisi, yaitu sisi tegak atau sisi selimut dan sisi alas. Berikutnya rusuk pada kerucut ada satu, yaitu berbentuk lingkaran, yaitu ini. Ini namanya rusuk yang mempertemukan sisi tegak dan sisi alas. Bagian-bagian lain yang perlu diketahui adalah ini, garis dari titik puncak tegak lurus ke alas, itu namanya tinggi kerucut. Kemudian ini diameter, dan kalau setengahnya adalah jari-jari. Kemudian garis ini namanya adalah garis pelukis atau apotema. Biasa kita cari menggunakan teorema Pythagoras kalau tinggi kerucut dan jari-jari kerucut diketahui. Sekarang kita masuk cara membuat jaring-jaring kerucut. Jadi kalau kita buat jaring-jaring kerucut, pertama-tama misalnya kita menggunakan kertas karton, kita buat lingkaran. Kemudian dari lingkaran itu kita buat juring seperti ini. Nah, ini adalah tergantung kita apakah kita mau perbesar juring itu, dan pada bagian bawahnya, yang pada bagian alas kita buat sisi lingkaran. Jadi
panjang ini, keliling lingkaran sama dengan panjang busur ini. Sehingga pada saat dilem ini akan ketemu dan membentuk sebuah kerucut. Kalau kita lihat, ini adalah sisi, ini bagian ini adalah namanya sisi tegaknya atau sisi selimutnya, dan pada bagian bawahnya ini adalah sisi alasnya. Berikutnya, apakah perbedaan antara kerucut dengan limas? Jadi yang membedakan kerucut dan limas adalah pada titik sudut. Kerucut ini tidak memiliki titik sudut, sedangkan pada limas memiliki titik sudut. Langkah berikutnya adalah langkah ayo mencoba. Ini adalah soal-soal yang dikerjakan di rumah untuk lebih memahami konsep-konsep yang sudah kita pelajari. Demikianlah apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.